Shalom! Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik kan? Tentu saja dong kak. Kamu ini kabarnya gimana? Baik, puji Tuhan. Kasih, gimana Puji kabarnya? Tuhan, baik luar biasa. Kalau kita kabarnya baik, gimana kalau kita sekarang mau pujikan satu lagu? Boleh kak? Lagu apa tapi enaknya ya? Lagu Seperti Wanita gimana kak? Jangan dong, kan kita mau semangat dulu. Oh iya kak. Anda ikut jadi kupu-kupu? Ah itu boleh. Oke, kita akan naikkan satu pujian. Anda ikut jadi kupu-kupu. Yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita semua gerakan ya. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekorku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa menciptakanku. Sebab kau nikmati, sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau Beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa pemeliharaan. andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas ekorku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa pemeliharaan. Sebab kau beriku hati, sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau Beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa pemeliharaan. oh terima kasih. Oh terima kasih Bapa pemeliharaan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami masih boleh ibadah walaupun kami berada di rumah masing-masing. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong untuk kami Tuhan, untuk boleh mengerti apa yang diajarkan Ibu Bapak Guru kami melalui firman Tuhan lewat tayangan ini. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, seperti pujian tadi yang menggambarkan jadi apapun kita mau Tuhan yang memberkati. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema rencana Tuhan untukmu. Kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah buat hidup kita. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 12. Adalah Saulus, dulu adalah orang yang jahat, tapi setelah dia mengenal Tuhan dan bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Ada juga murid Tuhan yang lain yang bernama Barnabas, orang yang baik dan hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mereka berdua melayani firman Tuhan, menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kepada banyak orang. Ketika mereka selesai menyampaikan firman Tuhan, melayani banyak orang, menyampaikan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka kembali ke kota Antiokhia. Di kota inilah murid-murid Tuhan yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut Kristen. Mereka berkumpul di suatu rumah di kota ini bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka bersekutu, berdoa, meminta pimpinan Tuhan akan apa yang harus mereka selanjutnya lakukan. Nah, dari persekutuan itu anak-anak akhirnya Tuhan berfirman dan memberikan tugas kepada
Paulus dan Barnabas untuk pergi ke Pulau Pafos. Yohanes, murid Tuhan yang lain juga ikut membantu di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas ke Pulau Pafos ini. Rencana yang disusun oleh Paulus dan juga Barnabas adalah menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada penduduk yang ada di Kepulauan Pafos. Nah, terutama mereka juga ingin menyampaikan hal ini kepada Sergius selaku gubernur Pulau Pafos. Tetapi rencana mereka tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Gubernur Sergius yang sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas bermaksud untuk mengundang kedua orang ini datang ke rumahnya. Dan hal ini diketahui oleh seorang tukang sihir yang bernama Elimas. Dia berusaha menghasut gubernur untuk tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Dia mendatangi sang gubernur, tukang sihir ini yang bernama Elimas mendatangi gubernur dan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Gubernur Sergius tidak seharusnya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Barnabas dan Paulus. Karena Barnabas dan Paulus dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui doa-doa yang mereka panjatkan setiap hari dalam pelayanan mereka, apa yang dilakukan oleh Elimas ini disampaikan atau diberitahukan oleh Tuhan kepada Barnabas dan Paulus. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Gubernur Sergius dan Elimas tetap menyampaikan apa yang menjadi rencana jahatnya, Paulus berkata kepada Elimas bahwa jika Elimas tidak bertobat, pada saat itu juga dia akan mengalami kebutaan selama beberapa hari. Hal ini disaksikan oleh Gubernur Sergius. Dan benar anak-anak, seketika itu juga tukang sihir ini menjadi buta. Dan karena dia tidak bisa melihat, dia membutuhkan orang lain untuk bisa menuntunnya berjalan. Gubernur Sergius yang mengetahui kejadian itu menjadi takjub akan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Elimas. Dan saat itu juga Paulus dan Barnabas menyampaikan kepada Gubernur Sergius bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya apa yang menjadi rencana Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya untuk menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada Gubernur Sergius tersampaikan. Nah, anak-anak, di dalam hidup kalian pasti kalian punya rencana atau cita-cita, bukan? Mari kita belajar seperti Paulus dan Barnabas. Mereka menyerahkan apa yang menjadi rencana hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Apapun yang menjadi cita-cita kalian, apapun yang menjadi rencana hidup kalian, biarlah kita membawanya kepada Tuhan. Kelak apabila rencana itu berhasil atau cita-citamu berhasil, kita tidak menjadi sombong. Kita menyadari bahwa rencana itu berhasil karena pertolongan Tuhan. Tetapi jika rencana itu gagal atau tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita juga tahu bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan satu hal yang pasti, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semuanya. Amin. Seperti wanita. Menangis di bawah kakimu.
kami Tuhan, keinginan kami, cita-cita kami, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, kami serahkan di dalam kuasa tangan-Mu. Terlibatlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ajar kami untuk bergantung dan berharap kepada Engkau. Ajar kami untuk percaya bahwa janji-Mu yang ya dan amin mampu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran minggu ini, di mana kami boleh mengandalkan Engkau, kami boleh mengetahui bahwa rencana-Mu indah bagi hidup kami. Memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah, yang tetap setia untuk sekolah minggu walaupun secara online. Kiranya Tuhan menolong di dalam masa depan mereka, di dalam segala hal yang mereka rindukan. Tuhan memberkati orang tua, keluarga mereka untuk tetap menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Hai Abang Kris, hari ini Kak Yon punya pengumuman. Jadi Abang Kris punya project virtual flash mob yang akan ditampilkan di hari Natal. Kita masih punya waktu untuk mempelajari gerakannya. Nanti minta tolong Papa atau minta tolong Mama ya untuk memvideoin kalian waktu menari. Video menarinya dikumpulkan selama bulan Oktober ya. Ada waktu 1 bulan untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Siap Abang Kris? Let's do it! Halo semuanya, namaku Arfa. Cita-citaku kalau sudah besar menjadi YouTuber. Hai. Halo, nama saya Veronica Christine Hernanda. Cita-cita saya menjadi koal. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Perkenalan, namaku Giovanni, panggilannya Hino. Cita-citaku menjadi tentara. Teman-teman, lihat kalau udah besar mau jadi pemadam kebakaran. Kenapa? Soalnya Li suka. Bisa apa? Pemadam kebakaran bisa nyemprot. Bisa nolong orang? Iya. Nama saya Bijalina Sasmito. Saya kalau besar saya jadi pramugari. Tadi beberapa contoh cita-cita dari teman-teman kalian. Pasti kalian di rumah juga memiliki cita-cita kan? Nah, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap cita-cita kita supaya apa yang kita cita-citakan bisa terwujud di masa depan. Karena seperti dalam Amsal 23 ayat 18 yaitu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian juga Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.